Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, diduga karena terus-menerus diguyur hujan, bangunan jembatan ruas jalan utama penghubung antar desa di Desa Aibri, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah mengalami longsor. Dua pemuda pelaku pencurian beras di Pasar Gunung Sari milik para pedagang diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram meresahkan warga masyarakat. Warga desa Selebung memiliki cara unik untuk menggeliatkan ekonomi mereka dengan menyiapkan fasilitas nikah tradisional yang akan diperuntukkan untuk warga dan wisatawan yang ingin nikah secara adat suku Sasak. Diduga karena terus-menerus diguyur hujan, bangunan jembatan ruas jalan utama penghubung antar desa di Desa Aibri, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah mengalami longsor. Kejadian tersebut juga memutus akses jalur utama menuju objek wisata Benang Stukel yang menyebabkan para wisatawan harus dialihkan melalui jalur lain. Ambruknya bangunan jembatan dan ruas jalan utama penghubung antar desa di Desa Aibri, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah terjadi sekitar Sabtu malam saat aktivitas lalu lintas warga sepi. Selain karena rapuh termakan usia, longsornya jembatan yang juga menggerus sebagian badan jalan juga diakibatkan tingginya volume air hujan yang mengguyur kawasan tersebut 2 hari terakhir. Kontur tanah yang labil dan kerap dilalui kendaraan dengan beban berat juga diduga menjadi penyebab longsornya akses jalan utama menuju kawasan air terjun Benang Stukel yang letaknya tidak jauh dari lokasi tersebut. Akibatnya, selain harus ditutup total dan tidak bisa dilintasi, para warga termasuk wisatawan yang hendak menuju kawasan wisata harus dialihkan melalui jalur lain. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah daerah sendiri untuk sementara waktu mengalihkan jalur bagi warga dan wisatawan yang menggunakan kendaraan roda 4 agar menggunakan jalur alternatif. Kondisi jembatan ini memang sudah lanjut usia, ya kurang lebih sekitar 49 tahun. Ya. Kemudian di samping itu sudah mengalami beberapa keretakan awal dan curah hujan cukup tinggi. Untuk mengantisipasi adanya longsor susulan, pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk segera memperbaiki jalan tersebut, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama yang setiap hari difungsikan warga desa sekitar, serta akses utama menuju objek wisata yang ada di wilayah tersebut. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini masih melakukan verifikasi dan pendataan data korban terbaru warga masyarakat terdampak gempa di 8 kecamatan. Langkah verifikasi akurat juga harus dilakukan mengingat warga masyarakat yang sebelumnya telah terdata kembali masuk dalam data terbaru korban gempa 2 minggu lalu. Jumlah data korban gempa terbaru tanggal 17 Maret yang terdampak di 8 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur hingga hari ini belum tuntas diverifikasi ulang oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Langkah verifikasi dan pendataan detail harus dilakukan petugas untuk menghindari tumpang tindih data korban gempa yang sebelumnya juga sudah masuk dalam daftar verifikasi penerima bantuan stimulan rumah gempa 8 bulan lalu. Meski tidak menampik adanya sejumlah warga yang kembali menjadi korban gempa, namun langkah validasi data perlu dilakukan agar pendataan jumlah korban terbaru bisa dipastikan untuk nantinya diajukan dan nantinya diupayakan mendapatkan bantuan pemerintah. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur sendiri, angka data kerusakan baik ringan, sedang hingga berat akibat gempa tersebut saat ini telah mencapai angka 13.000 rumah dengan klarifikasi 6.000 rusak berat, 3.000 rusak ringan, dan 4.000 rusak sedang. Data tersebut masih perlu untuk dicocokkan kembali dengan data sebelumnya untuk memastikan berapa jumlah pasti pemukiman warga masyarakat yang rusak terdampak gempa 5,8 skala Richter 2 minggu lalu. Sementara data yang untuk rusak berat sekitar 6 ribuan, rusak sedang 3 ribuan, dan rusak ringan sisanya kan. Cuman ini kan masih campur deh antara masyarakat kita yang memang sudah terdampak awal sebelum tanggal 17 yang mereka statusnya rusak ringan, rusak sedang, lagi dia kena gempa.
Langkah verifikasi dan pemutakhiran data tersebut ditargetkan akan rampung awal bulan April mendatang untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintah pusat untuk diverifikasi dan diupayakan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Korem 162 Wirabakti menggelar apel kesiapan tenaga fasilitator rehabilitasi rumah rusak berat sebagai langkah persiapan sebelum diterjunkan ke sejumlah lokasi terparah terdampak gempa bumi Lombok. Apel tersebut digelar untuk meningkatkan koordinasi pasca peralihan Komando Pengendalian Dampak Bencana dari Kementerian PUPR Pusat kepada pemerintah daerah. Apel kesiapan tenaga fasilitator gempa dilaksanakan Korem 162 Wirabakti bertempat di lapangan Kodim 1620 Lombok Tengah untuk mengecek kesiapan tenaga fasilitator terpadu yang akan diterjunkan di Kabupaten Tatas Tuhu Tresna. Apel tersebut digelar sebagai langkah koordinasi maksimal oleh pemerintah daerah dan Korem 162 Wirabakti pasca peralihan Komando Pengendalian Dampak Bencana berupa rehab rumah rusak berat dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah baru-baru ini. Selain mengecek kesiapan tenaga fasilitator, Komandan Korem 162 Wirabakti juga melakukan sharing dan mendengarkan langsung laporan dari masing-masing babinsa yang juga difungsikan sebagai pendamping fasilitator di lapangan. Selain diharapkan bisa membantu warga masyarakat dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, Korem 162 Wirabakti juga mentargetkan seluruh perbaikan rumah korban gempa bisa dirampungkan sebelum Lebaran Idul Fitri 2 bulan mendatang. Tujuannya pertama untuk mengecek kesiapan fasilitator setelah adanya alih kodal dari pengembalian rekompak menuju ke pemerintah daerah dalam arti pada gubernur. Selain untuk terus memupuk semangat kebersamaan dan kekompakan membantu warga masyarakat korban gempa, apel sinergitas tersebut juga untuk memastikan seluruh tahapan rehab rekon bisa berjalan sesuai target yang telah ditentukan bersama oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Barat mendukung upaya pemerintah untuk memihak petani lokal dengan tidak melakukan impor barang putih yang cenderung akan merugikan petani bawang di Nusa Tenggara Barat. Langkah tersebut menjadi cara efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi petani bawang di daerah agar mampu mandiri dan berdaya saing di pasar domestik dan luar negeri. Keputusan pemerintah pusat terhadap impor 100.000 ton bawang putih dianggap Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansah usai menghadiri acara pelantikan pengurus PWNU di Gedung Asrama Haji Mataram Sabtu akhir pekan ini. Langkah pemerintah pusat menurut Gubernur memang menjadi skala prioritas untuk menyelamatkan kebutuhan bawang nasional, namun dinilai kurang tepat karena akan beresiko merugikan petani bawang lokal termasuk di Nusa Tenggara Barat. Menurut Gubernur, langkah melindungi petani lokal dengan cara membeli bawang mereka lebih efisien dalam rangka membantu memulihkan ekonomi mereka agar bisa lebih mandiri dan lebih berdaya saing. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan utama agar pemerintah hadir di tengah para petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui sektor pertanian dengan budidaya bawang putih. Turun, tapi kalau misalnya barang bawang putih kualitas dan harganya lebih murah di luar negeri, ada insentif buat orang pedagang untuk beli yang lebih murah dan lebih. Dan tugas pemerintah lah akan mestinya melindungi petani lokal kita untuk tidak memperbanyak impor. Sikap gubernur tersebut merupakan masukan kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan kembali rencana Kementerian Pertanian untuk mengimpor 100.000 ton bawang putih pada bulan April ini untuk mencukupi kebutuhan bawang nasional yang saat ini masih belum terpenuhi oleh stok lokal dari berbagai daerah termasuk Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Diduga karena terus-menerus diguyur hujan, bangunan jembatan ruas jalan utama penghubung antar desa di Desa Aibri, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah mengalami longsor. Dua pemuda pelaku pencurian beras di Pasar Gunung Sari milik para pedagang diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram meresahkan warga masyarakat. Warga desa Selebung memiliki cara unik untuk menggeliatkan ekonomi mereka,
dengan menyiapkan fasilitas nikah tradisional yang akan diperuntukkan untuk warga dan wisatawan yang ingin nikah secara adat suku Sasak. Nomor atau gambar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menggelar simulasi pemungutan suara guna mengantisipasi kesalahan petugas TPS dan juga mengajak warga masyarakat untuk lebih memahami teknis pemungutan suara. Simulasi tersebut juga dilakukan untuk mengenalkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemungutan suara kepada para petugas dan warga masyarakat. Simulasi pemungutan suara digelar KPU Lombok Timur dengan melibatkan warga masyarakat dan juga para petugas KPPS dan TPS bertempat di halaman sekolah SMK di Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Langkah simulasi yang digelar KPU tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para petugas, khususnya serta warga masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan teknis pemungutan suara pada tanggal 17 April mendatang. Simulasi tersebut juga sekaligus untuk mengenalkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemungutan suara serentak pemilu presiden dan legislatif kepada warga masyarakat. Langkah simulasi tersebut menjadi penting untuk meminimalisir resiko kekeliruan yang bisa saja terjadi pada saat pencoblosan nanti, serta memberikan gambaran kepada warga masyarakat bagaimana melakukan pencoblosan surat suara dengan baik, sehingga nantinya tidak bingung jika berada di TPS. KPU melakukan satu usaha untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan kita itu, jangan sampai pada hari nanti tidak mampu untuk kita mampu untuk mengatasi hal-hal yang sekiranya kita temukan di sini itu yang perlu diatasi. Ya, saya rasa ini kegiatan yang sangat baik sekali bagi masyarakat. Lebih pada tahun ini pemilihannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, di sini kita langsung dengan pemilihan presiden. Menurut saya, anak saya saja yang baru pertama kali memilih tidak mengalami kesulitan. Dengan menggelar simulasi pemungutan suara, pihak KPU Lombok Timur sendiri berharap seluruh proses pemungutan suara pada tanggal 17 April mendatang bisa berjalan sesuai dengan aturan dan juknis yang telah ditetapkan dan diikuti dengan baik oleh warga masyarakat untuk memberikan hak pilihnya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Dua pemuda pelaku pencurian beras di Pasar Gunung Sari milik para pedagang diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram meresahkan warga masyarakat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 karung berisi beras dan karung kosong yang diduga merupakan hasil curian sebagai barang bukti. Dua pelaku pemuda berinisial PWZ 20 tahun dan MHR 30 tahun, keduanya asal desa Gunung Sari dan Taman Sari, diamankan tim Satreskrim Polres Mataram karena diduga menjadi dalang pencurian beras barang milik para pedagang di Pasar Gunung Sari, Mataram. Penangkapan keduanya berdasarkan laporan warga masyarakat, khususnya para pedagang yang kerap kehilangan sembako miliknya berupa beras dan dagangan lain yang di lapak pasar miliknya di areal pasar. Penyelidikan petugas mengarah ke kedua pelaku karena keduanya berprofesi sebagai tukang parkir dan penjaga malam di Pasar Gunung Sari, lokasi hilangnya sembako milik para pedagang. Berdasarkan keterangan para korban dan bukti yang cukup, petugas juga menyita 1 karung berisi beras serta 9 karung beras kosong yang diduga merupakan hasil curian sebagai barang bukti. Motifnya, kedua pelaku mencuri dengan memanfaatkan suasana pasar yang sepi pada malam hari dengan berpura-pura merusak lapak para pedagang dengan membuat skenario seolah-olah lapak mereka dirusak oleh orang lain. Tersangka ini merupakan penjaga malam di pasar tersebut. Sudah sering menurut pengakuannya mencuri. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, sekitar ada belasan kali dia mencuri. Kali ini kemarin sekitar pukul 19 malam, pukul 7 malam, dia mencuri di salah satu toko. Yang pertama juga kasus pencurian beras pedagang ini masih didalami petugas untuk mengetahui jumlah korban dan lokasi pasar mana saja para pelaku kerap beraksi melakukan aksi jahatnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Warga desa Selebung memiliki cara unik untuk menggeliatkan ekonomi mereka dengan menyiapkan fasilitas nikah tradisional yang akan diperuntukkan untuk warga dan wisatawan yang ingin nikah secara adat suku Sasak.
Selain untuk melestarikan tradisi, langkah tersebut juga untuk meregenerasi tradisi khas suku Sasak agar lebih dikenal generasi muda dan para wisatawan. Desa Selebung, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kawasan yang kini mencoba bangkit pasca gempa yang mengguncang Pulau Lombok beberapa waktu lalu. Guna kembali menggeliatkan kembali perekonomian masyarakat, pihak desa memiliki cara lain dengan mengembangkan destinasi wisata baru, yakni wedding party berkonsep tradisional khas suku Sasak. Objek wisata pernikahan khas suku Sasak akan dibuat sebagai event yang diperuntukkan bagi para warga maupun wisatawan untuk menggelar prosesi pernikahannya dengan tradisi khas suku Sasak. Seluruh prosesi mulai dari sorong serah hingga nyongkolan dengan gamelan, kendang belek menggunakan pakaian dikonsep secara apik sebagai upaya mendorong pelestarian tradisi daerah di mata masyarakat dan wisatawan. Paket menikah adat Sasak ini akan dikembangkan oleh pemerintah desa secara bertahap seiring pembangunan fasilitas dan infrastruktur desa agar bisa lebih natural dan juga bisa dinikmati sebagai paket wisata tradisi pertama di Pulau Lombok. Saat ini sudah ada wisatawan yang tertarik melangsungkan pernikahan di Desa Selebung dengan menggunakan prosesi adat Sasak. Jadi bagi wisatawan yang mau merasakan sensasi merari menikah dengan adat Sasak, kita siapkan paket-paketnya. Walaupun memang relatif agak sedikit lebih mahal paket ini, tapi insya Allah ini akan menjadi paket yang istimewa karena mudah-mudahan ini satu-satunya di Pulau Lombok. Dengan melibatkan pihak desa dan warga masyarakat dari kelompok sadar wisata, seluruh persiapan destinasi wisata khas suku Sasak warga Desa Selebung tersebut akan di-launching oleh pemerintah desa pada tanggal 10 November 2019 mendatang. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga membangkitkan gairah pariwisata pasca gempa. Di kawasan Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, warga 3 Gili dan pengelola wisata menggelar parade budaya kesenian lokal dan mengarak dulang hingga makan bersama dalam acara Gili Megibung. Selain mengenalkan khasanah kekayaan seni tradisi kepada wisatawan, Gili Megibung menjadi sarana silaturahmi budaya seluruh warga masyarakat lokal dengan wisatawan asing agar lebih dikenal luas. Gawe masyarakat kawasan 3 Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, diawali dengan parade warga dan tokoh masyarakat mengelilingi kawasan Gili dengan menampilkan seni tradisi masyarakat lokal lengkap dengan pakaian adat dan iring-iringan dulang berisi makanan yang diusung warga masyarakat setempat. Usai berkeliling Gili, warga kemudian berkumpul di satu titik melakukan ritual sorong serah sebagai sambutan warga kepada para wisatawan lokal dan asing yang hadir menyempatkan diri dalam acara budaya tersebut. Setelah itu, seluruh warga masyarakat dan wisatawan lokal maupun asing berkumpul bersama menikmati hidangan tradisional masyarakat suku Sasak berupa ares atau sayur batang pisang, sate pusut, ebatan atau urapan, dan rawon daging dalam satu nampan makanan berwadah daun pisang. Hidangan tersebut selanjutnya dihidangkan untuk dinikmati bersama-sama dengan satu nampan untuk 4 atau 5 orang warga dan wisatawan yang dalam bahasa lokal disebut megibung atau makan bersama. Acara Gili Megibung atau makan bersama warga Gili sendiri bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat warga dan pelaku wisata di kawasan 3 Gili agar kembali bangkit beraktivitas dan menata kawasan wisata Gili pasca gempa bumi beberapa waktu lalu. Langkah tersebut juga menjadi tradisi warga masyarakat setempat untuk tetap menjalin silaturahmi dengan para wisatawan asing yang datang ke kawasan tersebut sekaligus memperkenalkan khasanah budaya lokal kepada mereka. Bagi para wisatawan sendiri, acara tersebut merupakan tradisi yang menarik dan menggambarkan kebersamaan dan jalinan kekeluargaan yang kuat dan dibalut dengan tradisi unik warga khas Pulau Lombok. Very interesting. It was nice to see that the people in Bali, Lombok, and Gili Isles still uphold all their traditional dances and memberdayakan kebudayaan lokal, kearifan lokal kita, dan tentunya ini bisa banyak yang akan kita gali. Yang kedua, kami berharap nantinya kegiatan ini bisa rutin diadakan, kan, gitu ya. Jadi
Melalui acara tersebut, para warga masyarakat berharap kondisi pariwisata di Pulau Lombok khususnya Tiga Gili bisa pulih kembali pasca gempa dan ramai dikunjungi para wisatawan dalam dan luar negeri seperti sebelumnya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Lady Josman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.